Puluhan remaja di Banjarmasin mengalami halusinasi parah yang diduga usai mengkonsumsi tanaman kecubung di oplos obat-obatan terlarang. 2 orang tewas dan belasan lainnya terpaksa dilarikan ke rumah sakit jiwa karena mengganggu ketertiban umum. Kemudian, apa yang menyebabkan korban mengalami halusinasi? Berikut wawancara selengkapnya dengan Dr. Firdaus Yamani, psikiater konsultan adiksi yang mewawancarai korban. Informasi yang kami dapat dari pasien yang sudah mengalami perbaikan, kami mewawancarai sekitar 5 atau 6 pasien. Mereka mengatakan hal yang sama. Mereka sebelumnya tidak mengkonsumsi buah kecubung, ya berupa buah. Mereka tuh sebelumnya biasanya mengkonsumsi pil. Kalau di Kalimantan Selatan mereka menyebut pil Zinet. Itu merupakan PCC, isinya paracetamol, karsidoprodol, kafein. Mereka itu biasa mengkonsumsi itu. Kemudian ada tawaran dari penjual yang sama, ditawarkan ada pil Zinet baru yang lebih bagus. Nah, mereka mencoba konsumsi itu, ada yang 2, ada yang 5 tablet. Namun ternyata efeknya berbeda dari pil Zinet atau pil Carnoven yang biasa mereka konsumsi. Sehingga dugaan kami selama ini bahwa pil yang baru itu mengandung ekstrak kecubung. Jadi mereka tidak mengkonsumsi berupa buah, tapi ternyata mereka mengkonsumsi pil baru. Untuk isinya apa sedang diteliti oleh Polda, oleh lab kesehatan untuk memastikan lebih lanjut kandungannya. Karena ini merupakan termasuk zat halusinogenik, jarang menimbulkan ketergantungan atau kecanduan. Berbeda dengan zat yang sifatnya stimulan, depresan seperti sabu atau putau, itu lebih cepat menimbulkan kecanduan atau adiksi. Pemirsa, untuk lebih jelasnya kita akan langsung bergabung bersama dengan Kabid Humas Polda Kalsel. Sudah ada Kombes Adam Erwindi. Pak Adam Erwindi, selamat malam. Selamat malam Mbak Gita. Pak Adam, informasinya pihak kepolisian ini sudah berhasil menangkap pelaku pengedar ini. Seperti apa, Pak? Ya, dari setelah kejadian tersebut kita meriksa saksi. Ada 2 saksi korban atas nama S dan AR ya. Itu mengonsumsi, kita berhasil menangkap sekarang totalnya sudah 7 tersangka, Mbak. Pertama yang ditangkap oleh Direktorat Narkoba sebanyak 2.000 butir barang buktinya atas nama M. Kemudian Polresta Banjarmasin si penjual terhadap 2 orang korban tersebut yang sudah bisa dimintai keterangan. Itu ada 906 butir. Kemudian di Polres HST, di Kabupaten HST, sudah ada 2 tersangka lagi sudah kita tangkap. Terus di Polres Banjarbaru, di Kabupaten Banjarbaru juga ada 1 tersangka sudah kita tangkap. Yang jelas ini menjadi atensi kita, Mbak. Jadi seluruh jajaran sudah memerintahkan untuk mencari tahu keberadaan para pengedar-pengedar obat baru ini yang menyebabkan orang-orang sampai 47 orang itu, bahkan informasi terbaru 50 ya. 50 itu mengakibatkan mabuk dan halusinasi, bahkan 2 orang meninggal dunia. Seperti itu, Mbak. Baik. Hingga saat ini ada berapa total korban jiwa dan dirawat, Pak, saat ini? Kalau tadi informasi terakhir saya koordinasi sama ada salah satu dari pihak rumah sakit, itu sudah 50 Mbak yang masuk ke rumah sakit, yang meninggal memang 2 orang itu, Mbak. Baik. Lalu apa betul, Pak, korban-korban ini memang dalam kondisi mabuk kecubung atau memang ada dugaan lain, Pak, sejauh ini? Nah, jadi pada saat tanggal 5 Juli sampai 21 Juli itu mereka masuk rumah sakit Sambang Liung dalam kondisi mabuk dan halusinasi. Orang pada saat itu berpikir bahwa mereka mabuk kecubung. Kita mengambil keterangan, pihak kepolisian mengambil keterangan mereka belum bisa karena masih dalam perawatan, masih beberapa hari masih linglung, masih belum bisa menjawab pertanyaan. Sehingga 2 hari yang lalu kita berhasil meriksa salah satu korban yang pertama kali viral, yang atas nama R dan S, laki-laki dan perempuan yang viral, ada perempuan sampai keluar busa di mulutnya itu. Mereka sudah bisa kita ambil keterangan. Dari keterangan yang bersangkutan menyampaikan bahwa mereka mengonsumsi pil putih yang tanpa merek, tanpa logo tersebut sebanyak 2-3 butir. Jadi kita pastikan lagi apakah ada campuran lain, tidak ada, jadi hanya pil tersebut. Nah, atas dasar itu kita kembangkan lagi, kita tangkap para pelakunya.
Seperti itu. Dari profil para korban yang kemudian meminum obat ini, Pak, ini mereka rentang usianya berapa tahun, Pak? Lalu apa sebenarnya pekerjaannya? Sebagian besar anak-anak muda kita sih Mbak, anak-anak usia muda, remaja, seperti itu Mbak. Oke. Korban ini kemudian mendapatkan obat-obatan tersebut dari mana, Pak? Ini kita lagi dalamin Mbak, karena ini kan termasuk sesuatu yang mulai fenomenanya muncul mulai 5 Juli sampai 12 Juli. Jadi sesuatu yang baru, makanya kita sudah lagi menggerakkan di lapangan, di mana ada informasi ada pengedar-pengedar seperti itu sudah kita tangkap. Itu tadi buktinya bahwa sudah ada 7 dan kita akan terus kembangkan untuk mencari para pelaku-pelaku lainnya Mbak. Ini masih menjadi pertanyaan juga, Pak. Sebenarnya apa tujuan dari para korban ini kemudian mengkonsumsi obat-obatan ini? Motivasinya apa, Pak? Kalau dari keterangan 2 orang saksi korban itu atas nama R dan S itu, mereka menyampaikan bahwa itu semacam obat penenang buat mereka. Jadi dianggapnya itu obat penenang gitu Mbak. Oke. Kalau untuk kandungan pil putih itu kita masih belum bisa sampaikan Mbak, karena masih dalam proses lapor. Nanti bila ada lapor sudah ada hasilnya, maka kita bisa tahu bahwa kandungan apa yang terdapat dalam pil putih tanpa merek dan tanpa logo tersebut. Jadi kami pihak kepolisian nggak berani nyebut itu adalah pil A, pil B, pil C sebelum kita tahu kandungannya ataupun dari pihak lapor yang menyampaikan bahwa itu adalah pil jenis A, seperti itu. Para korban ini membeli atau mendapatkan obat ini dengan harga berapa, Pak? Dan dari mana mereka bisa mendapatkan ini? Nah, kalau dari keterangan korban dan tersangka yang sudah ditangkap, barang tersebut dijual per butirnya 25.000 Mbak. Jadi memang sangat terjangkau lah bagi anak-anak. Dan mereka mengonsumsinya 2-3 buah. Oke. Tadi disebutkan Pak, ini sudah ada 7 pelaku yang diamankan. Berdasarkan keterangan Pak, ini apa sebenarnya motivasi dari para pelaku ini menjual obat-obatan? Apakah murni memang karena untuk mencari uang atau ada motivasi lain? Ya, mereka memang para penjual-penjual obat terlarang itu Mbak. Ini yang masih kita dalamin lagi, apakah ada jaringan-jaringan lainnya yang di atasnya lagi yang bisa kita ungkap. Jadi mereka memang para pelaku, para penjual-penjual obat. Oke, tapi sejauh ini Pak dari pihak kepolisian apakah sudah pernah ada peristiwa seperti ini sebelumnya Pak? Atau ini baru kali ini saja? Kalau untuk yang fenomena ini baru ini Mbak. Jadi kan ini muncul setelah 5 Juli kemarin Mbak. 5 Juli sampai 12 Juli itu yang tiba-tiba rame, mendadak, masuk. Bahkan sempat viral di media sosial. Nah ini jadi karena akhirnya diselidikin bahwa ada pil baru yang beredar, yang banyak dimakan oleh anak-anak muda. Nah, ditangkaplah oleh Direktorat Narkoba, dapatlah yang pertama itu atas nama M 20.000 butir. Nah, setelah yang 2 orang itu bisa kita ambil keterangan membenarkan, emang Pak kami makan pil ada warna putih 2-3, nggak ada campuran, nggak ada pada saat kalau 2 korban itu menyampaikan begitu ya. Sementara untuk korban yang lain belum bisa kita sampaikan apa penyebabnya. Kenapa? Karena masih dalam kondisi perawatan yang belum bisa kita ambil keterangan. Dari profil pelaku sendiri apa Pak profesinya? Apakah memang dia ini apoteker atau bukan, apa? Mereka memang orang-orang pelaku penjual obat-obatan seperti itu Mbak. Masih pengangguran, rata pengangguran. Oke. Tapi sudah berapa lama Pak pelaku ini melancarkan aksinya dan juga berbisnis seperti ini? Kalau dari keterangan sih baru, mereka yang punya baru Mbak. Pengakuan mereka sampai saat ini adalah baru untuk menjual pil putih ini, pil putih yang tanpa merek, tanpa logo ini. Baik. Untuk mencegah hal serupa bagaimana Pak kemudian dari pihak kepolisian dan juga perkembangan lebih lanjut berkaitan dengan kasus ini Pak? Ya, kita pertama tadi kita mencari pelaku jaringannya. Kita tangkapin semua, sekarang udah 7 dan akan terus berkembang karena kita sudah tahu, sudah mulai terbaca bahwa mereka menggunakan pil putih tersebut. Yang kedua dari preemptifnya patroli sabara ke tempat anak-anak muda, tempat nongkrong itu tetap kita himbau masuk ke dalam. Yang ketiga menghimbau pada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Selatan agar tidak menggunakan obat-obat apalagi yang belum diketahui kandungannya seperti apa. Seperti pil putih ini. Bahkan kita juga menghimbau agar jangan menggunakan bagi masyarakat yang menanam kecubung, juga jangan digunakan karena kecubung itu kan walaupun dia tanaman hias, tapi informasi yang kita dapat bahwa bila dikonsumsi dengan salah bisa mengakibatkan
hal-hal yang tidak baik juga buat tubuh kita. Ya. Lalu bagaimana Pak dengan kondisi para korban yang sudah berangsur membaik ya Pak? Ya, bagaimana kondisinya saat ini? Ya. Ya, masih sebagian besar sudah ada perawatan jalan, Mbak. Sebagian besar sudah masih dirawat inap. Namun untuk diambil keterangan masih belum bisa semuanya karena mereka masih kondisi linglung. Dalam persyaratan kita memeriksa saksi masih belum bisa. Seperti itu, Mbak. Baik, kita akan nantikan bagaimana perkembangan dari kasus ini. Terima kasih, Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Adam Erwindi sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak Gita. Makasih. Terima kasih. Dan usai jeda pemirsa, kami masih akan terus membahas bagaimana sebenarnya kemudian pil ataupun obat yang terkandung kecubung ini. Lebih jelasnya akan kami bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami.